Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Indasari, NPM 18110600414 dari kelas Biologi D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Laila Puspita, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama tentang pengertian Group Investigation. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation merupakan metode pembelajaran dengan siswa belajar secara kelompok. Nah, kelompok belajar terbentuk berdasarkan topik yang dipilih siswa. Pendidikan ini memerlukan norma dan struktur yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih berpusat kepada guru. Dalam implementasi tipe investigasi, kelompok guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok di sini dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. Selanjutnya, siswa menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Yang kedua, tujuan Group Investigation. Menurut ASMA tahun 2013, pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation bertujuan untuk 1. Pencapaian hasil belajar. Para ahli berpendapat bahwa strategi ini unggulan dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. 2. Penerimaan terhadap keragaman. Efek penting dalam pembelajaran kooperatif adalah terbentuknya sikap menerima perbedaan ras, agama, budaya, kelas sosial, dan lainnya. 3. Pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif dapat mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya ada sintaks atau langkah-langkah pelaksanaan model Group Investigation. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan membuat kelompok. Di antaranya, 1. Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan mengkategorikan saran-saran. 2. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang telah mereka pilih. 3. Komposisi kelompok didasarkan pada keterkaitan siswa dan harus bersifat heterogen. Yang keempat, guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi pengaturan. Yang kedua, merencanakan tugas yang akan dipelajari, yaitu para siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari. Seperti misalnya, apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, siapa melakukan apa, dan untuk tujuan atau kepentingan apa menginvestigasi topik tersebut. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Di antaranya, 1. Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. 2. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. 3. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua gagasan. Yang keempat, menyiapkan laporan. 1. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek mereka. 2. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka akan membuat presentasi. 3. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk mengkoordinasikan rencana presentasi. Yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. 1. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. 2. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya secara aktif. 3. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas. Yang terakhir ada evaluasi. 1. Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut.
mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, dan mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman mereka. 2. Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 3. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran. Selanjutnya, ada kelebihan dari group investigation. Menurut Aunur Rahman mengungkapkan kelebihan dari model investigasi kelompok, yaitu 1. Model investigasi kelompok mampu menumbuhkan kehangatan hubungan antara pribadi, kepercayaan, rasa hormat terhadap aturan dan kebijakan, kemandirian dalam belajar, serta hormat terhadap harkat dan martabat orang lain. 2. Model investigasi kelompok dapat dipergunakan pada seluruh areal subjek yang mencakup semua anak pada segala tingkatan usia dan peristiwa sebagai model inti untuk semua sekolah. Selanjutnya, kekurangan group investigation. Menurut Setiawan tahun 2006, model pembelajaran group investigation memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. 2. Sulitnya memberikan penilaian secara personal. 3. Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran group investigation. Dan yang keempat, diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran tipe group investigation. Semoga bermanfaat untuk yang melihat dan membaca video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.